jemaat GSCA Keluarga Allah, pada hari ini tanggal 19 April kita ibadah di rumah masing-masing. Namun percayalah bahwa Tuhan tetap ada di setiap keluarga-keluarga kita. Di mana ada 2-3 orang berkumpul, Tuhan siap hadir di tengah-tengah umatnya dan memberkati umatnya. Mari bersama-sama pada hari ini kita memberikan hati kita, doa kita, pujian kita bagi Raja di atas segala Raja. Saya jemput semua sidang jemaat untuk berdiri di rumah saudara masing-masing. Kita akan masuk ruang Maha Kudusnya Tuhan, yang Allah ada di tengah-tengah umatnya pada pagi menjelang siang pada hari ini. Amin. Masuk ruang Maha Kudus. Kau
tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku mari kita sanjung Dia Allah di tempat yang maha tinggi dengan segenap hatimu. Ku sanjung haleluya Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar amin haleluya. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Pagi hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan, bersyukur untuk kuasa-Mu, kasih setia-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Kami merasakan bahwa Tuhan bersama kami, Tuhan perisai kami, Tuhan melindungi kami dari segala macam bahaya apapun, karena sesungguhnya Engkau-lah Allah yang hidup, yang mendengar doa-doa kami selama ini. Terima kasih Tuhan. Hari Minggu ini kami mau bersuka cita bersama-sama umat tebusan-Mu, dengan pujian kami, dengan penyembahan kami sebagai tanda terima kasih kami kepadamu. Kami bersyukur dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau anak Allah yang hidup. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pakai untuk memuji, bersyukur dan memuliakan nama Dia. Sungguh Daud katakan, Allah itu adalah tempat perlindungan yang teguh, Allah itu kota benteng kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari berdiri dengan saya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Haleluya. Allah itu bagi kita. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan
sangat terbukti. Orang-orang yang lari kepadanya menikmati perlindungan, kekuatan, dan sukacita senantiasa. Amin. Saudara, waktu hati kita gembira, sukacita, imun kita akan bertambah, akan kuat. Sebab itu mari kita nyanyikan pujian hati yang gembira adalah obat. Mari berdiri semuanya, bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang memberikan kekuatan dan perlindungan. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari semua berdiri. Amin. Amin. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Amin. Tapi semangat yang patah berikan Tuhan, hati yang gembira Tuhan senang. Katakan hati yang gembira, hati yang gembira. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati. Haleluya. Tapi semangat yang datang berikan Tuhan, hati yang gembira Tuhan. Sekali lagi, bahwa hati yang gembira adalah obat. Amin. Mari semua yang di rumah-rumah, hati kita gembira karena Tuhan, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang datang berikan Tuhan, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Hati yang gembira, Tuhan senang, dan kita diberkati dengan kekuatan yang baru. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberikan kita kekuatan, berikan kita jawaban. Firman-Nya sanggup menghibur, memberikan pertolongan bagi orang-orang yang lari kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Mari siapkan hati kita bersama-sama dan naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat
Shalom jemaat Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, hidup kita. Seberapa besar kerinduan saudara untuk mendengar firman dan menghormati firman, melakukan firman, itulah yang akan menjadi jawaban bagi hidup saudara. Jika kita datang dengan sebuah kerinduan yang mendalam, maka kita juga akan menikmati sebuah kepuasan yang sangat mendalam. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa pagi ini Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami percaya bahwa hari-hari ini hari-hari di mana kami semakin mengerti akan Engkau, kami semakin mengerti akan cara kerja firman-Mu dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau dengar firman-Mu agar kami tidak salah bertindak, kami tidak salah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Tuntun pimpin kami dengan kebenaran firman-Mu. Jika pagi hari ini firman-Mu datang untuk membangkitkan iman kami, kami siap. Jika datang untuk meneguhkan, mengokohkan, memberkati kami, kami siap. Atau bahkan datang untuk menyembuhkan kami, kami siap. Firman-Mu jika datang untuk menegur kami, mendisiplin kami pun kami siap ya Tuhan. Berfirmanlah kami, karena kami tahu bahwa yang paling terindah dalam hidup ini adalah mendengar firman dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih, pagi yang indah ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan topik iman yang membahagiakan. Iman yang membahagiakan. Saudara-saudara, dalam Roma pasal 5 ayat 1-5, saya membacakan 5 ayat ini dengan cepat. Saya berharap saudara di rumah membuka Alkitab saudara. Sama-sama kita mengikuti kebenaran firman Tuhan ini dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima. Saudara-saudara, sekali lagi Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Kebenaran firman Tuhan hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kekasih-kekasih Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti firman kebenaran ini. Iman yang membahagiakan. Di hari-hari ini kita sudah dikunci, tinggal di rumah kurang lebih hampir sudah memasuki 1 bulan. Kita ada dan mengikuti aturan-aturan pemerintah yang ada. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang tidak bisa dikunci oleh siapapun dan tidak bisa ditekan oleh apapun, yaitu percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, berharap kepada Allah, dan bersekutu kepada Allah. Karena Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Sekalipun situasi membuat kita harus tenang di rumah, tetapi iman pengharapan kita kepada Allah tetap aktif, tetap konsisten, tetap harmonis, sehingga sekalipun fisik kita dibatasi, tetapi iman saudara semakin hari semakin bisa mengukurnya di dalam pengharapan kepada Allah. Saudara-saudara, iman yang membahagiakan. Mengapa iman yang membahagiakan? Karena hari-hari ini orang mencoba menciptakan kebahagiaan di luar daripada konteks iman di dalam Yesus Kristus. Adakah sebuah kebahagiaan sejati di luar daripada iman kepada Yesus Kristus? Itu pertanyaan yang mungkin kita harus renungkan. Adakah kebahagiaan sejati di hari-hari ini di luar daripada berharap, percaya, dan bersekutu kepada Kristus?
Adakah itu bertahan lama kebahagiaan itu? Adakah itu berutuh? Adakah itu memberikan sebuah kebahagiaan yang benar-benar terjamin rumah tangga kita, terjamin ekonomi kita, terjamin pekerjaan kita? Tentu kita dapati realita kehidupan sehari-hari bahwa iman yang coba kita ciptakan di luar daripada percaya kepada Kristus hanyalah hanyalah kebahagiaan semu dan hanyalah kebahagiaan sementara. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia tidak bisa memberikan sebuah jaminan abadi, termasuk iman di dalamnya, termasuk kebahagiaan di dalamnya. Orang mencoba menaruh kebahagiaannya di dunia sekitar, kesehatannya, juga akhirnya sakit. Orang mencoba menaruh kebahagiaannya di dalam mungkin kecukupan dan kelimpahannya. Buktinya toh juga mengalami kekurangan. Orang mencoba menaruh kebahagiaannya di dalam keluarga atau bahkan masa depan anak-anak dan sebagainya. Tetapi toh juga kita masih mengalami kendala demi kendala yang akhirnya merenggut dan merebut kebahagiaan kita. Tetapi iman yang memberikan kebahagiaan di dalam konteks Rasul Paulus adalah iman yang benar-benar ada di dalam pengharapan kepada Kristus. Siapa berharap kepada Kristus, siapa beriman kepada Kristus, dia diberikan kebahagiaan sejati. Saudara, ciri orang yang punya iman. Ada dua hal yang saya ingin khotbahkan pagi ini. Yang pertama, iman yang membahagiakan. Ciri orang yang memiliki iman yang membahagiakan. Pertama-tama, orang yang punya iman kepada Kristus adalah orang itu pasti punya iman kepada Kristus. Maka yang sudah jelas itu adalah pasti orang itu bahagia. Saudara kalau mau bahagia, punya iman di dalam Kristus, dijamin saudara bahagia. Ayat yang pertama dikatakan begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Orang beriman pasti punya damai sejahtera. Amin, saudara. Orang beriman pasti bahagia sejati. Amin, saudara. Karena pada waktu kita beriman kepada Allah, kita semakin tenang di dalam Allah. Waktu kita beriman kepada Allah, kita semakin memiliki damai sejahtera kepada Allah. Saudara-saudara, ciri orang yang punya kebahagiaan, ciri orang yang beriman kepada Allah, yang pertama-tama yang paling nampak, yang paling muncul dalam hidup orang itu adalah kelihatan orang itu bahagia. Wajahnya bahagia, senyumnya bahagia, hidupnya bahagia. Sekalipun ada dalam masa dan situasi yang kita sedang hadapi seperti ini, tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk seseorang memiliki damai sejahtera. Kenapa tidak bisa dapat dibatasi? Karena dia punya iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus itulah jaminan untuk saya dan saudara bahagia. Saudara tidak punya segala-galanya, tetapi kalau saudara punya iman kepada Kristus, itu adalah anugerah terindah dalam hidup kita. Yang saudara harus kejar dan saudara harus miliki dan saudara harus hidupi adalah saudara harus memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Sebab iman di dalam Yesus Kristus memberi sebuah jaminan, memberi jaminan kekal abadi baik di hari-hari ini maupun di hari yang akan datang. Bukankah adalah hal yang paling istimewa? Jika saya bertanya pagi hari ini kepada saudara-saudara yang terkasih, apa sih yang paling teristimewa dalam hidup saudara? Yang paling teristimewa dalam hidup kita sepanjang sejarah kehidupan kita waktu dari lahir sampai detik ini adalah kita dapat percaya dan berharap beriman kepada Kristus. Itu adalah hal yang istimewa dalam kehidupan setiap mereka yang menerima Dia. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, untuk menjadi orang yang bahagia, yang punya damai sejahtera, yang punya sukacita, yang punya pengharapan, yang punya hubungan harmonis kepada Tuhan, kuncinya adalah beriman terus kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Percaya terus kepadanya. Saudara-saudara, tentu saudara ingin bahagia, bukan? Tentu saudara ingin punya damai sejahtera. Apalagi di hari-hari sekarang ini kata bahagia dan kata damai sejahtera menjadi kata yang paling langka. Menjadi kata yang paling dicari-cari, saudara. Hari-hari ini banyak orang diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan. Tidak hanya menyerang orang-orang di dalam jemaat Tuhan saja, tetapi menyerang semua orang di pelosok dunia ini.
Hari-hari ini gempar, dunia sedang gempar oleh karena virus ini yang mengancam badan-badan kesehatan dunia, mengancam kepala-kepala negara, mengancam gereja-gereja Tuhan, mengancam organisasi-organisasi. Akhirnya bahagia dan damai sejahtera ini menjadi hal yang paling langka di tengah-tengah masyarakat hari-hari ini. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera dan kita tidak kehilangan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga kita, pastikan betul bahwa saudara percaya betul, percaya benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah jaminan untuk saudara bahagia di tengah-tengah situasi yang tidak bahagia ini. Saudara-saudara yang terkasih, iman bukan hanya sekedar di atas pikiran dan kata-kata. Tetapi iman yang memberikan kebahagiaan tentu harus dibuktikan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Sekali lagi saudara, iman yang memberikan kebahagiaan kepada kita harus realisasikan kata iman yang kita miliki dalam hidup kita sehari-hari melalui bentuk, bukti, tindakan-tindakan yang nyata. Melalui akurasi-akurasi yang nyata kepada Allah. Baru dapat dikatakan orang beriman. Mengapa orang beriman harus memberikan bukti-bukti konkret kepada Allah? Karena itu yang menunjukkan bahwa orang itu sedang beriman. Sebab iman tidak bisa hanya dapat diukur hanya sebatas kata-kata dan hanya sebatas dalam alam pikiran. Tetapi iman harus dibuktikan dalam tindakan-tindakan nyata, dalam bentuk-bentuk konkret, agar Allah mempercayai dan meyakini saudara bahwa saudara adalah orang beriman. Sebab itu supaya kebahagiaan itu tinggal tetap dalam diri kita. Kita melihat tindakan-tindakan nyata dari orang beriman yang bahagia. Orang beriman pasti bahagia. Tetapi bagaimana kita beriman? Sekali lagi, orang beriman pasti bahagia. Tetapi bagaimana cara kita beriman yang benar kepada Allah? Kita harus nyatakan itu dalam bukti dan tindakan. Yang pertama, orang beriman itu sudah tentu pasti harus taat kepada Allah. Ketaatan saudaralah itu yang membuktikan bahwa saudara adalah orang beriman. Contoh daripada Abraham. Abraham dapat dikatakan bapa segala orang beriman bukan karena dia di imannya hanya sebatas alam pikiran, tetapi oleh karena tindakan-tindakan kecil, tindakan-tindakan sederhana yang ditunjukkan secara impresif, ditunjukkan secara kontinu kepada Allah, akhirnya membentuk sebuah iman yang sangat panjang, yang sangat dahsyat, sehingga memberikan kebahagiaan kepada Abraham. Saudara kalau perhatikan Abraham menyatakan imannya kepada Allah dengan bentuk ketaatan. Keluar dari Ur Kasdim, pergi mempersembahkan Ishak dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk ketaatan. Allah harus yakin dengan ketaatanmu. Allah harus yakin dengan iman yang dibuktikan dengan tindakan-tindakan nyata. Satu, ciri orang beriman yang bahagia itu, iman itu harus dibuktikan dengan bentuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bagaimana Allah yakin bahwa saudara orang beriman? Yang kedua adalah kita harus setia kepada Allah. Saudara taat kepada Allah dan setia kepada Allah adalah hal yang memang benar-benar hampir berkaitan. Tetapi kata setia kepada Allah artinya secara terus-menerus, setia apapun bentuk keadaan hidup kita, kita dituntut untuk setia. Orang beriman itu setia. Sederhananya orang beriman itu setia. Jadi kalau ada orang bilang saya beriman tetapi tidak setia kepada Allah, itu bukan beriman, karena iman itu harus dilihat dalam bukti nyata konkret. Bentuk buktinya itu harus kelihatan hari lepas hari. Sebab itu saudara, bukti daripada orang beriman adalah setia kepada Allahnya. Orang yang taat kepada Allah, orang yang setia kepada Allah, ini adalah bukti iman. Maka orang ini sudah dapat dijamin orang ini pasti bahagia. Yang ketiga, bukti daripada iman kepada Allah harus ditunjukkan dalam bukti-bukti nyata. Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Saudara, kita sudah pelajari 3 hal tentang bagaimana kita memiliki iman yang benar, yang harus kelihatan kepada Allah. Yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, setia kepada Allah. Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran Allah. Saudara, dalam proses perjalanan kehidupan Abraham, bahkan Rasul Paulus, sekalipun didera, sekalipun dianiaya, dalam konteks Roma ini,
Paulus menulis karena dia sedang dianiaya oleh kaisar. Ia sedang menghadapi badai tantangan besar. Dia beberapa hari terombang-ambing di atas kapal. Ia tidak makan, ia dirajam, ia dilempari dengan batu, ia dihujat, ia difitnah, ia digosipkan. Tetapi ia tetap percaya kepada Allah dan tetap hidup di dalam kebenaran. Karena waktu dia hidup dalam kebenaran Allah, dia sedang menunjukkan bukti konkret orang beriman. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang menghidupi kebenaran itu adalah orang beriman. Dari mana Allah tahu saudara orang beriman? Dari mana orang lain tahu bahwa kita orang beriman? Dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Suami hidup benar kepada istri, istri hidup benar kepada suami, keluarga satu dengan lain. Mari kita tunjukkan kebenaran satu dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa di dalam rumah kita ada prinsip-prinsip kebenaran yang ditujukan kepada Allah. Maka iman itu akan ada dan timbul kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Karena memang jelas orang benar itu pasti bahagia. Orang benar itu pasti damai sejahtera. Sebab itu kejar kebenaran. Karena kebenaran bagian daripada wujud daripada orang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang hidup benar. Orang hidup benar adalah orang yang beriman. Waktu saudara hidup benar, saudara punya iman. Dan waktu saudara beriman, saudara dapat dijamin punya kebahagiaan sejati. Yang keempat, bukti nyata daripada orang beriman harus ditunjukkan dengan bukti-bukti konkret, yaitu berserah kepada Allah. 1. Dengan taat kepada Allah. 2. Setia kepada Allah. 3. Hidup dalam kebenaran. 4. Berserah kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kata iman sekali lagi ditulis dalam bahasa Inggris itu, pistis itu adalah setia. Saudara-saudara, kata setia ini adalah setia berserah terus kepada Allah kita. Dengan berserah kepada Allah, maka Allah tahu bahwa orang ini sedang tunduk kepada otoritas Allah. Waktu saudara berserah kepada Allah, itu sebagai bukti iman saudara. Dapat dijamin kita akan bahagia. Orang yang berserah kepada Allah, sudah jelas pasti dia bahagia. Amin, saudara-saudara yang terkasih. Orang yang berserah kepada Allah, setiap pagi, setiap siang, malam, sore selalu berserah kepada Allah. Dan selalu berserah agar hidupnya dituntun oleh Allah, dipimpin oleh Allah. Sudah dijamin orang ini pasti selalu bahagia sepanjang hari. Kenapa? Hidupnya dituntun dan dipimpin oleh Allah. Ini wujud iman. Orang beriman itu adalah orang yang berserah kepada Allah. Yang kelima, yang terakhir adalah bukti daripada orang yang beriman itu adalah memiliki karakter seperti Kristus. Jadi ternyata tuntutan daripada orang beriman itu cukup panjang dan cukup banyak. Yang terakhir adalah orang beriman itu wujudnya harus memiliki karakter seperti Allah. Jadi orang kalau memiliki karakternya di luar daripada Allah, tidak memiliki sifat-sifat Kristus, kerendahan hati, kelemah lembutan, pengampunan, kasih, bagaimana mungkin kita dapat katakan bahwa dia orang beriman? Mungkin bisa saja dia ke gereja, mungkin bisa saja dia pegang Alkitab, tapi apakah dia dapat dikatakan orang beriman? Apakah orang beriman itu diukur daripada pergi ke gereja? Hari-hari ini tidak ada lagi orang yang pergi ke gereja. Dan untuk mengukur iman dalam setiap kita hanya bisa dapat mengukurnya jika kita memiliki karakter Kristus dalam rumah tangga kita. Maka itu dapat dikatakan ini orang bergereja, ini orang beriman. Ini ukurannya. Hari-hari ini Allah sedang membentuk kita untuk memiliki ukuran-ukuran yang tidak kelihatan. Dengan adanya dibatasi untuk kita tidak beribadah, ini Allah sedang membentuk kita. Apakah bukti nyata selama ini yang mereka realisasikan dengan tindakan-tindakan nyata itu semakin nyata, semakin ada dalam hidup mereka yang tidak kelihatan. Sebab itu saudara, milikilah karakter Allah, karena itu bagian daripada iman. Jika saudara punya sifat seperti Kristus, punya kasih, pengampunan, sukacita, damai sejahtera, saudara adalah orang beriman. Dan saudara orang beriman, sudah jelas saudara bahagia. Karena saudara punya kasih, saudara pasti bahagia. Saudara punya pengampunan, saudara bahagia. Saudara punya damai sejahtera, saudara pasti bahagia. Mari kita kejar hal-hal yang membangkitkan iman kita, membangkitkan imun kita, membangkitkan aman kita. Saudara-saudara yang terkasih, milikilah karakter seperti Kristus karena saudara dijamin bahagia.
Dia diampuni, dia berdoa dan memberkati orang yang membenci dia. Bahkan dia sempat berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini model daripada orang yang beriman, model daripada orang yang mau bahagia. Mari kita ciptakan kebahagiaan yang modelnya seperti Kristus ciptakan. Di atas kayu salib dia masih berdoa buat orang, ampunilah mereka. Dia mengasihi mereka. Kekasih Tuhan, iman saudara harus dibuktikan dan dinyatakan dalam lima bukti. Yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, setia kepada Allah. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran Allah. Yang keempat, berserah kepada Allah. Yang kelima, memiliki karakter Allah. Yang pertama tadi, orang yang punya iman pasti bahagia. Yang kedua, yang terakhir, orang yang punya iman, ciri orang yang punya iman adalah orang itu bermegah dalam kesengsaraan. Sekali lagi, orang yang punya iman adalah orang yang bermegah di dalam kesengsaraan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayat yang ke-3 dikatakan begini. Roma pasal 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara-saudara, kata bermegah ini adalah kata yang antik di dalam Alkitab. Saya coba-coba cari kata apa yang dimaksudkan dengan kata bermegah yang dimaksudkan dalam Alkitab. Maksudnya kata bermegah ini adalah memiliki arti seperti ini. Memberi pujian kepada Allah, memberi penghargaan kepada Allah, bersuka cita dan memuliakan Allah. Jadi sekali lagi, kata bermegah memiliki arti bersuka cita, memberi pujian kepada Allah, memberi penghargaan kepada Allah, memberi penghormatan kepada Allah, memberi kemuliaan kepada Allah. Nah saudara, apa hubungannya dengan bermegah dalam kesengsaraan? Orang beriman, ciri orang beriman yang kedua adalah bermegah dalam kesengsaraan. Kata bermegah adalah kata yang sangat antik dan unik dalam Alkitab. Mengapa demikian? Jadi maksud sederhananya tuh begini. Pada saat kita diberikan tantangan persoalan penderitaan dan kesengsaraan, kita harus memberi sukacita kepada Allah yang menyatakan penderitaan itu kepada kita. Kita harus memberi penghargaan kepada Allah yang mengizinkan derita, duka cita itu kepada kita. Kita harus memberi penghormatan kepada Allah, penghargaan kepada Allah atas apa yang sedang Tuhan izinkan kepada kita. Itu yang dimaksudkan bermegah dalam kesengsaraan. Amin, katakan haleluya. Saya mau menjadi orang beriman, dan salah satu ciri orang beriman adalah selalu bermegah dalam kesengsaraan. Apapun kondisi saudara, apapun soalan saudara, apapun tantangan hidup yang kita alami hari-hari ini, mari kita beri pujian kepada Allah. Mari kita beri penghormatan kepada Allah. Mari kita memuliakan Allah. Itu model daripada orang beriman. Orang beriman selalu bermegah dalam kesengsaraan. Saudara-saudara yang terkasih, ini hal yang unik dan antik. Mengapa? Tidak enak kita berbicara dan tidak mudah berbicara tentang bagaimana memberi penghormatan pujian kepada Allah saat kita berada dalam situasi yang seperti ini. Tetapi itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Dalam kesengsaraannya menjelajah dunia untuk mengabarkan Injil. Ia didera, ia lapar, ia menderita, ia sakit, ia dicerca, ia ditangkap, ia dituduh, ia dipenjara, ia terombang-ambing di atas kapal, ia dituduh membawa penyebab atas musibah di kapal. Dalam penderitaan itu ia tidak lupa dan ia tetap memberi penghormatan kepada Allah. Pagi ini saudara, kalau saudara punya masalah, beri penghormatan kepada Allah atas masalah yang Tuhan izinkan. Kenapa? Itu bukti saudara beriman. Katakan terima kasih buat masalahku, terima kasih buat tantanganku Tuhan. Karena dengan tantangan ini engkau sedang menunjukkan saya seorang beriman. Saya seorang yang bermegah. Bagaimana saudara bermegah kalau saudara tidak punya tantangan persoalan dalam kehidupan? Pada saat saudara bersyukur dan bermegah di dalam Allah, berikanlah pujian kepada Allah atas masalah yang saudara dapatkan.
Mungkin kita tidak suka dengan masalah itu karena masalah itu datang bertubi-tubi. Mungkin kita tidak suka karena itu masalah itu didatangkan oleh teman dekat, oleh istri, oleh suami. Tetapi jika saudara tahu bahwa itu didatangkan oleh Allah, maka berilah pujian atas Tuhan. Terima kasih sebab Engkau kirimkan tetanggaku untuk menyebabkan masalah dalam hidupku. Karena melalui masalah ini aku dapat bermegah di dalam Allah dan aku punya iman kepada Allah. Mungkin saudara katakan, ini teman kantorku sudah usil, sudah seperti ini, sudah seperti ini, sudah seperti ini. Masalah virus corona seperti ini, seperti ini. Marilah kita bersyukur, marilah kita memberikan penghargaan kepada Allah atas semua yang diizinkan Allah. Karena waktu kita bersyukur dan memberi pujian kepada Allah, waktu kita bersuka cita, kita sedang bermegah di dalam kesengsaraan. Saudara, saya ingin saudara agar kata bermegah ini hidup di dalam rumah tangga saudara. Saudara harus bermegah, beri pujian kepada Allah walaupun tantangannya besar, walaupun persoalannya besar. Mungkin saudara sedang terbaring di rumah sakit, saudara sedang sakit, saudara sedang mengalami kekurangan, saudara sedang berpikir bahwa mungkin sebentar lagi saya akan di PHK karena wabah ini tidak pernah berhenti-berhenti. Mungkin saudara katakan, saya akan makan apa? Mungkin saudara sudah berpikir dan sebagainya. Tapi jangan lupa pagi hari ini memberikan pujian kepada Allah atas situasi yang sedang terjadi dalam hidupmu. Karena dengan memberi pujian kepada Allah, saudara sedang bermegah di dalam kesengsaraan. Yang Allah inginkan dari hidup saudara, saudara harus bermegah dalam kesengsaraan. Amin saudara. Ini ciri orang beriman. Dan orang beriman pasti bahagia. Saudara, kalau saudara model hidupnya bermegah dalam kesengsaraan, dijamin saudara bahagia sekalipun masalahnya banyak. Saudara mau bahagia, amin. Halo keluarga-keluarga, saudara mau bahagia, amin. Sebab itu bermegahlah di dalam Allah dalam kesengsaraan. Mungkin saudara katakan, masalahku sudah bertahun-tahun, orang ini sangat menyakitkan, tidak enak. Tetapi saya mau katakan bahwa Allah mengizinkan itu dengan tujuan supaya saudara bermegah. Karena saudara bermegah dengan memberikan kata pujian, memberikan sukacita. Jangan sampai orang di samping kirimu menjadi penghalang untuk saudara memiliki sukacita. Jangan sampai tetangga samping rumahmu menjadi penyebab untuk saudara tidak memiliki damai sejahtera pagi hari ini. Tidak saudara. Sebab firman Allah katakan saudara harus bermegah dalam kesengsaraan. Jika itu menjadi sebuah kesengsaraanmu pagi hari ini, jangan sampai itu menjadi penghalang untuk saudara tidak memberikan pujian kepada Allah atas apa yang diizinkan pagi hari ini atas hidup saudara. Marilah kita bermegah di dalam Allah. Marilah kita bermegah dalam kesengsaraan. Saudara, selama saudara hidup, kata sengsara tidak akan pernah diambil oleh Allah dalam hidup saudara. Yang saudara harus perhatikan adalah, saya mau bermegah atas sengsara yang Tuhan izinkan. Kasih kekasih Tuhan, mengapa demikian? Karena kesengsaraan yang teguh dalam kita, kesengsaraan yang ada itu sesuai dengan ayat ini. Kesengsaraan itu akan menimbulkan ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan menimbulkan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, jika saudara bertahan dalam kesengsaraan, itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan akan memberikan tahan uji. Dan tahan uji akan memberikan pengharapan. Pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Saudara sudah bisa tangkap bahwa ternyata kalau punya iman kepada Allah itu memberikan kebahagiaan, amin. Karena kalau saudara beriman kepada Allah, saudara sudah tentu pasti harus bermegah di dalam Allah. Bermegah dalam kesengsaraan akan menimbulkan tahan uji, ketekunan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Disitulah letak kebahagiaan saudara. Saudara akan kelihatan kokoh dan kuat. Sekalipun di samping kiri saudara lemah dan goyah, saudara akan kelihatan kokoh dan kuat. Kenapa? Saudara adalah orang yang beriman. Saudara adalah orang yang bahagia. Saudara orang yang tahan uji. Saudara harus bisa tangkap bahwa ternyata benar bahwa jika kita punya iman dalam Kristus Yesus, maka kita akan memiliki kebahagiaan abadi dan sejati. Kenapa? Karena iman kepada Kristus akan membuat kita bermegah sekalipun sengsara banyak. Dan kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Dan karena kasih karunia Allah yang dicurahkan
dalam hidup kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua hal yang pagi hari ini kita pelajari. Iman yang membahagiakan. Yang pertama, kita punya iman, pasti kita bahagia. Sebab itu tetaplah punya iman di dalam Kristus. Yang kedua, iman yang membahagiakan adalah iman yang kita harus bermegah di dalam kesengsaraan. Jika saudara bermegah dalam kesengsaraan, jika saudara beriman, maka saudara akan punya kebahagiaan sejati. Arahkan iman, pandanganmu dan pengharapanmu kepada Dia yang tidak pernah mengecewakan hidup saudara. Orang di sekitarmu bisa mengecewakan, uang, pekerjaan, segala sesuatu bisa mengecewakan, tetapi iman kepada Allah tidak mengecewakan, malah memberi pengharapan, kasih karunia, dan tidak pernah menimbulkan kekecewaan. Tuhan memberkati saudara agar saudara tetap menjadi orang yang beriman, karena orang beriman pasti bahagia. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran ini. Biar kebahagiaan itu turun di dalam setiap rumah tangga yang sedang duduk dan mendengar kebenaran firman ini. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin dengan kuasa-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu ini menjadi kekuatan dan dasar di hari-hari ini. Waktu kami di rumah, tetapi kami tidak dapat dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Untuk kami percaya kepada Allah, kami taat kepada Allah, kami setia kepada Allah, kami berserah kepada Allah, kami hidup dalam kebenaran kepada Allah, kami memiliki sifat-sifat dan karakter Allah. Dan kami akan dijamin kebahagiaan kami. Sekalipun dunia hampir runtuh, tetapi kami bahagia bersama iman terhadap Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran-Mu. Haleluya. Semua yang bahagia sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom. Baik, saudara-saudara, kita sudah menikmati kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan bawa persembahan kita untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami akan bawa persembahan kami untuk pekerjaan-Mu dan perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Berkati setiap persembahan, perpuluhan, dan apa saja yang kami bawa ke rumah Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Dan naikkan itu pujian di badai topan dunia. Tuhan tetap menjadi perlindungan kita yang teguh. Amin. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh, Baik siang maupun malam gelap. Amin. Yesuslah tempat perlindungan kita. baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh, tempat pelindung yang Sekali lagi teguh, tempat berlindung. tempat pelindung yang teguh. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan melanjutkan dengan doa syafaat kita pada siang hari ini. Bapak Gembala akan membawakan doa syafaat sekaligus doa berkat pada hari ini. Mari jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tunduk kepala dan kita serahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami
bersimpuh di bawah kaki salib-Mu, bersembunyi di balik salib sombar-Mu ya Tuhan. Seraya mengagungkan kebesaran dan kemuliaan-Mu yang menyelimuti hidup kami. Terima kasih buat semua yang Engkau nyatakan di pagi menjelang siang ini. Alam semesta boleh berkumandang, boleh memandang, melihat keajaiban-Mu ya Bapa. Bersyukur karena hari ini kami masih ada, masih sehat dan masih kuat. Hamba berdoa dan taruh jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan. Engkau tuntun, Engkau pimpin kami selaku umat-Mu, jemaat Gereja Keluarga Allah. Tidak terkecuali siapapun kami ya Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Engkau berkati keluarga Sinon. Engkau berkati keluarga Bapak Ibu Jitmau. Engkau berkati keluarga Bapak Nako. Engkau berkati keluarga besar Hanas Bey. Engkau berkati keluarga Bapak Jimmy Tuhan. Engkau tolong dan Engkau berkati semuanya Tuhan. Engkau berkati keluarga besar Heluka Payage. Engkau berkati keluarga Warikar. Engkau berkati keluarga Tunjanan. Engkau berkati keluarga Pak Dekli, Pak Foler Tuhan. Engkau jamah dan Engkau berkati hamba-hamba-Mu, jemaat kami semua. Berkati keluarga Bapak Ibu Gembala kami semua yang ada ya Tuhan. Rekan-rekan kami pemuda, Engkau tuntun, Engkau pimpin mereka. Siva, Johan, saudara kami Iner, saudara kami Juarman, teman-teman kami yang tidak bisa sebut satu persatu. Engkau berkati keluarga Ibu Ola. Tuhan, Engkau tuntun, Engkau pimpin kami dengan kuasa dan hikmat-Mu ya Bapa. Engkau berkati saudara kami Jerry. Engkau berkati keluarga besar Pongo, keluarga besar Rumbarar, keluarga besar Rumbiak, Rumuat. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin dengan kuasa dan hikmat-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami serahkan keluarga besar Basna dan semua jemaat-jemaat yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa dan pertolongan perlindungan-Mu ya Bapa. Biar hari-hari ini kami membangkitkan iman percaya kami. Kami bangkitkan iman pengharapan yang kokoh, yang teguh di dalam Engkau. Sekalipun kami harus hadapi situasi yang sangat mencekam ini. Tuhan, pelihara keluarga demi keluarga. Pelihara suami, pelihara istri, pelihara anak-anak. Dan semua pekerjaan, pendidikan, ekonomi Engkau jagai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Roh Allah bekerja di dalam setiap umat-Mu. Waktu mereka berdoa pagi, siang, sore, dan malam, Engkau dengar doa hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus dan pelihara mereka dengan kasih dan sukacita-Mu. Damai sejahtera Allah turun buat setiap kami umat-Mu, Gereja Keluarga Allah, dan semua jemaat, rekan-rekan semuanya Tuhan. Engkau tuntun, Engkau pimpin dengan kuasa hikmat dan kebenaran-Mu ya Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami terus serahkan mereka ke dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu. Anak-anak kami Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau pagari dengan kuasa darah anak domba Allah. Tutup bungkus mereka dengan kuasa hikmat-Mu ya Bapa. Sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh dewasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati senantiasa jemaat-Mu di hari-hari ini dalam pengharapan, dalam iman kepada Engkau. Engkau memperhitungkan doa-doa, Engkau perhitungkan iman mereka. Setiap mereka yang bekerja, berbuat sesuatu untuk Tuhan dengan iman, bahkan dengan tindakan-tindakan nyata, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan secara khusus buat kakak dokter Martina dan Ibu Vero yang hari-hari ini berhadapan langsung dengan situasi kesehatan dunia. Tuhan, tolong mereka dengan kuasa-Mu kami minta. Engkau sembunyikan mereka di balik salib sombar-Mu dan Engkau menjadi benteng perisai perlindungan. Tuhan, tolong dengan kuasa-Mu. Roh Allah bekerja di dalam nama Yesus. Tuntun pimpin semuanya dengan kuasa hikmat-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu ini boleh terlindungi dari segala macam virus bakteri saat mereka berhadapan dengan pasien-pasien yang ada. Tuhan, tolong dan Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami sepakat dan kami imani dan kami bentengi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Allah Roh Kudus, pelihara kami dengan iman, dengan kasih dan dengan kebenaran. Biar minggu ini ada damai sejahtera Allah, ketentraman dan kedamaian Allah turun di atas rumah-rumah, di atas pribadi-pribadi ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa buat Ade Al Tunjanan. Kami berdoa buat Bapak Hanas Bey. Kami berdoa juga buat saudara kami Rizka Bale, adik kami Nori. Tuhan, tolong mereka dengan kuasa-Mu. Allah Roh Kudus, pelihara hati dan iman mereka, pelihara dengan kasih-Mu ya Bapa.
Terima kasih sebab mereka telah melewati hari-hari hidup mereka dan hari ini dan kemarin-kemarin mereka Engkau telah anugerahkan umur panjang. Sebab itu kami bersyukur bersama-sama. Terima kasih buat penyertaan yang sempurna, yang Immanuel bagi hamba-hamba-Mu. Dalam suka maupun duka, namun tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong saudara-saudara kami dan adik-adik kami, sehingga mereka boleh memasuki umur yang panjang. Dan kami percaya di hari-hari yang akan datang, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, rencana-rencana agung mulia Yesus turun buat hamba-hamba-Mu ini untuk menikmati berkat-berkat yang daripada Allah. Berikan mereka umur panjang, kesehatan dan kekuatan. Jauhkan sakit, penyakit, kecelakaan, maut, bahaya dalam hidup mereka ya Bapa. Dan kami berdoa dan serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Bapa surgawi, kami serahkan situasi dunia yang hari-hari ini sedang diliputi oleh ketakutan, kecemasan, kebimbangan oleh wabah virus corona ini. Kami berdoa agar saatnya Engkau menunjukkan diri-Mu, saatnya Engkau turunkan damai sejahtera-Mu, saatnya Engkau turunkan sukacita-Mu Tuhan. Dimanapun orang mengidap virus ini Tuhan, Engkau jamah, baik di rumah sakit, di rumah-rumah, di karantina, di tempat isolasi. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Engkau hadir, Engkau berbicara, Engkau nyatakan kesembuhan, Engkau pelihara, Engkau datang dan jamah, sembuhkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan pelihara mereka dengan kuasa-Mu. Kami berdoa buat tim medis yang bekerja keras, Tuhan pelihara mereka, nyatakan kuasa dan kehendak-Mu dan bentengi mereka dengan kuasa-Mu. Kami berdoa buat pemerintah yang sedang berusaha untuk mencari solusi dan taktik untuk menyatakan pencegahan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong dengan kuasa-Mu. Dan kami berdoa buat kami selaku masyarakat umum agar kami taat dan tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku, sehingga kami dapat memutus mata rantai ini. Dan lebih daripada di atas segala-galanya, kami minta hikmat Tuhan, kuasa Allah, roh Allah bekerja di atas seluruh komponen yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan hikmat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur siang hari ini kami boleh duduk diam dan beribadah. Berkati setiap mereka yang lagi mengikuti ibadah ini. Engkau berkati rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, dan seluruh aspek keberadaan hidup mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau nyatakan damai-Mu, sejahtera-Mu bagi setiap pribadi lewat pribadi. Kami berdoa juga menyerahkan keluarga Mama Ice. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, keluarga besar ini. Engkau pelihara dengan kasih-Mu dan kebenaran-Mu dan sukacita-Mu dan juga kesehatan, kekuatan Allah senantiasa buat hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Arahkanlah tangan-Mu, arahkanlah iman pengharapan-Mu kepada Kristus Yesus yang menyelamatkan dan menyembuhkan-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa Surgawi di dalam hidup-Mu dan di dalam rumah-Mu. Berkat Allah Bapa Surgawi yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan ketentraman dan rasa aman, meliputiku dan meliputimu di minggu ini. Memberikan damai sejahtera sentosa abadi di dalam setiap pergumulan hidupmu. Berkat itu mengalir di atas rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, ekonomi, serta tempat-tempat adonan kita. Persekutuan yang intim, yang manis, yang harmonis di dalam iman, di dalam persekutuan yang manis oleh kuasa Roh Kudus dan penyertaan oleh kuasa darah Anak Domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja Agung Mulia, yang siap datang kedua kali untuk menjemput umat pilihannya. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan terima berkat ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Atas nama Gembala Sidang mengucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah ini. Sekalipun kita tidak menatap muka, kami selaku gembala sudah rindu ingin bertemu dengan saudara. Namun situasi inilah membuat kita tidak bisa berjumpa. Namun secara iman Kristiani, kita tetap berada dalam roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang terus mempersatukan kita di dalam doa-doa kita setiap saat. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai keluarga demi keluarga. Shalom.